saya mengambil program Master University of Canberra. Kebetulan di belakang kampus kami itu ada sebuah hutan kecil dan ada bukitnya juga. Di sini hidup banyak banget hewan, mainly kanguru. Bahkan kalau kalian beruntung, kalian bisa ketemu sama possum, sama burung kakak tua yang banyak banget jenisnya, sama rubah dan bahkan wombat. Di sini kita bisa berinteraksi langsung sama mereka tanpa ada halangan. Nih ya, gua kasih lihat belakang gua ada kanguru banyak banget. Sehingga hutan kecil itu seakan-akan seperti kebun binatang yang bisa didatangi kapan saja dan oleh siapapun tanpa terkecuali. Di Australia, pemerintahnya itu punya peraturan yang sangat bagus untuk melindungi hewan-hewan native mereka seperti Animal Welfare Act, Biodiversity Conservation Act, atau Wildlife Protection Act, etc. etc. Tapi intinya, di sini kesadaran masyarakatnya itu sudah tinggi sehingga mereka sangat patuh sama peraturan yang dibuat oleh pemerintahnya. Tuh lihat di belakang gua ada kanguru. Di hutan kecil dekat kampus University of Canberra, tidak ada manusia yang berani mengganggu kanguru apalagi menyakiti mereka. Tidak ada yang menangkap atau memburu mereka, sehingga populasi mereka kerap terjaga dengan baik. Sejarahnya dulu, jumlah kanguru tidak sebanyak sekarang. Namun karena aktivitas peternakan sapi dan domba di Australia yang sangat mementingkan animal welfare dengan cara free range atau melepaskan mereka di sebuah padang rumput terbuka sehingga bisa mencari makan sendiri, membuat populasi kanguru meningkat drastis. Apa pasal? Ternyata kolam-kolam yang dibuat di tengah-tengah padang rumput, tempat melepaskan ternak sapi dan domba tersebut, menyediakan persediaan air yang cukup bagi para kanguru. Masalah kekurangan air yang dulunya dialami oleh para kanguru sebelum aktivitas peternakan dimulai terselesaikan. Sehingga jangan heran kalau di sini Anda bisa melihat kanguru leyeh-leyeh di pinggir kolam bareng sapi dan domba. Kondisinya kayak gini nih kalau siang-siang. Kangurunya pada ngumpul. Mungkin lebih dari 50 ekor ya. Kadang juga nyampe 100 lebih. Ya, males-malesan. Bebas banget mereka hidupnya di sini. Karena di belakang saya. Kita berasa jadi kawanan kanguru. Bagian dari kelompok mereka jadinya. Itu ada penjelasan yang penting. Dia kayaknya kerajaan di sini. Palsu. Lebih jauh, keserakahan manusia yang paling rendah, yaitu suka menjajah sesama makhluk hidup lainnya, tidak kita temukan di sini. Kanguru maupun hewan-hewan lainnya seperti burung, possum, ular, dan lain-lain berkeliaran bebas tanpa kandang, tanpa pagar, menyatu dengan orang-orang. Seakan-akan mereka juga warga negara yang mempunyai hak yang sama dengan adik-adik mereka bangsa manusia. Raven, Australian Raven. Bahkan burung gagak segede gini nih takut sama burung magpie. Besarnya tuh bisa 3 kalinya loh. Kalau ini paling 2 kalinya sih. Iya, adik, karena manusia itu kan diciptakan belakangan. Kakak-kakak kita, tumbuhan dan binatang, terkadang kita anggap remeh dan kita tindas seenaknya. Sepertinya kita bangsa Indonesia harus bisa belajar dari perilaku orang-orang di sini akan sikap dan perilakunya terhadap sesama makhluk hidup, utamanya binatang. Di sini selain perangkat hukum yang baik, rasa percaya satu sama lain juga menjadi faktor terjalinnya hubungan baik antara manusia dengan alam. Indonesia juga bisa seperti ini jika kesadaran masyarakat dan pemerintahnya bagus. Apalagi Indonesia punya keanekaragaman hayati yang luar biasa. Bukan tidak mungkin jika pemerintah dan masyarakatnya berkomitmen untuk melindungi alamnya, kita bisa mempunyai kebun binatang yang gratis tanpa perlu biaya perawatan sama sekali seperti di Australia. Saya bermimpi suatu saat Indonesia juga bisa melihat binatang-binatang endemiknya berkeliaran bebas seperti ini, tanpa ada yang mengganggu. Sehingga anak cucu kita nanti bisa melihat dengan jelas
Betapa kayanya Nusantara ini, dan betapa beruntungnya kita bisa dilahirkan menjadi bangsa Indonesia.